Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang yang mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pada masa Pekan Suci ini, gereja mengajak kita merenungkan nubuat yang sangat penting dari kitab Nabi Yesaya, yaitu tentang hamba Tuhan. Dalam kitab Yesaya terdapat 4 nyanyian tentang hamba Tuhan yang kita dengarkan secara bertahap selama Pekan Suci. Melalui nyanyian-nyanyian ini kita semakin memahami siapakah Yesus dan bagaimana ia menyelamatkan dunia. Saudara-saudari, dalam bacaan hari ini, Yesus memperkenalkan hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah. Ia adalah pribadi yang berkenan kepada Allah dan dipenuhi oleh Roh-Nya. Nubuat ini menemukan kepenuhannya dalam diri Yesus. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun atasnya dan suara Bapa terdengar dari surga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dengan peristiwa itu, Yesus dinyatakan sebagai hamba Allah yang datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Saudara-saudari, Injil hari ini juga menceritakan bagaimana Maria, saudari Marta dan Lazarus mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Tindakan ini bukan sekedar tanda kasih, tetapi juga persiapan bagi penderitaan dan kematian Yesus. Tanpa sepenuhnya disadari oleh Maria, pengurapan itu menjadi tanda bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang akan menyerahkan dirinya demi keselamatan dunia. Saudara-saudari, hal yang menarik dalam nubuat Yesaya adalah cara sang hamba melaksanakan misinya. Ia tidak datang dengan kekerasan, tidak berteriak di jalan-jalan, dan tidak mencari kemasyhuran. Nabi Yesaya berkata, "Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya." Artinya, sang hamba tidak menghancurkan mereka yang lemah. Ia justru datang untuk menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan. Inilah cara Yesus berkarya. Ia mendekati orang-orang yang terluka, orang sakit, orang berdosa, orang yang tersingkir. Ia menyembuhkan yang buta, menguatkan yang lumpuh, dan memberi harapan kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Cara kerja Yesus berbeda dengan cara dunia. Dunia sering mencari kekuasaan dan kemenangan melalui kekuatan. Tetapi Yesus membawa keselamatan melalui kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan. Saudara-saudari,
Yesus juga mengatakan bahwa hamba Tuhan akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ia akan membuka mata orang buta dan membebaskan mereka yang hidup dalam kegelapan. Nubuat ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Yesus datang untuk memulihkan keadilan yang rusak karena dosa manusia sejak zaman Adam. Ia menegakkan perjanjian baru antara Allah dan manusia, perjanjian yang didasarkan pada kasih dan pengampunan. Karena itu Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga." Doa ini adalah kerinduan agar Allah sungguh meraja dalam hidup kita dan dalam dunia. Saudara-saudari, Pekan Suci bukan hanya mengenang penderitaan Yesus, tetapi juga mengajak kita belajar menjadi murid-Nya. Kita dipanggil untuk hidup berkenan kepada Allah, seperti Yesus yang selalu melakukan kehendak Bapa. Kita diajak untuk meneladani cara Yesus dalam memperlakukan sesama, tidak menghancurkan, tidak menghakimi, tetapi menguatkan dan mengampuni. Kita dipanggil menjadi pembawa terang bagi orang lain. Dunia masih penuh dengan kegelapan, kebencian, keputusasaan, dan ketidakadilan. Kehadiran kita sebagai orang beriman seharusnya membawa harapan dan kasih. Saudara-saudari, Yesus adalah hamba Tuhan yang setia, yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi banyak orang. Pada Pekan Suci ini marilah kita semakin mendekat pada Yesus, sang hamba yang menderita tetapi juga sang penyelamat. Semoga kita belajar mengikuti jalannya, jalan kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih. Dengan demikian, hidup kita juga dapat menjadi terang bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.